Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang barisan aritmatika, pada hari ini kita akan coba membahas tentang deret aritmatika, di mana deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Untuk mencari nilai pada deret aritmatika, kalian bisa gunakan dua cara. Bisa cara pertama, bisa cara kedua. Nah, untuk cara kedua ini kalian gunakan apabila suku terakhir ataupun UN-nya sudah diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh pertama. Di contoh pertama, kita punya nilai 6 ditambah 14 ditambah 22 dan seterusnya. Yang diminta tentukanlah jumlah 20 suku pertama. Oke, kita data dulu. Pertama yang diketahui adalah nilai A. A itu adalah sama ya seperti kemarin, suku pertama. Suku pertama kita lihat adalah 6. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah beda. Antara satu suku dengan suku yang lain memiliki penjumlahan. Dari 6 ke 14 ini bertambah 8. 14 ke 22 ini juga bertambah 8. Karena selalu bertambah 8, maka bedanya adalah positif 8. Yang diminta 20 suku pertama. Nah, 20 itu adalah nilai N-nya. Kalau sudah yang diminta jumlah 20, maka kita gunakan konsep deret aritmatika. Berarti masukkan ya S20. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Kenapa? Karena suku ke-20 belum ada. Maka masukkan menggunakan rumus pertama. Kita tulis kembali rumusnya. N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, untuk nilai N-nya, kita lihat nilai N sudah ada ya, yaitu 20. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali 2A. A-nya sudah ada 6 plus N-1, 20. Kita kurangkan dengan 1, dapat 19. Setelah itu dikali dengan B. B-nya adalah 8. Nah, ini kalau bisa dibagi, langsung dicoret boleh ya. 20 dibagi 2, dapat 10. Kerjakan dalam kurung, ini 2 dengan 6, dapat 12. Kemudian berikutnya, 19 kita kalikan dengan 8, kita punya 152. Nah, berarti 152 harus kita tambah terlebih dahulu dengan 12. Nah, setelah kita tambah, kita dapat 164. Terakhir 10 tinggal kita kali dengan 164, dapat 1640. Oke, lanjut untuk contoh kedua. Di contoh kedua kita data dulu sama seperti yang pertama. Kita cari nilai A-nya. A-nya berarti sudah ada ya. A itu suku pertama, berarti angka yang paling depan yaitu 8. Antara satu suku dengan suku berikutnya, kalau kita lihat 8 ke 5 ini kan berkurang 3. 5 kedua ini berkurang 3 dan seterusnya, maka bedanya adalah min 3. Kemudian untuk N yang diminta 31, maka kita masukkan N-nya adalah 31. Oke, kalau di soal nomor 2 yang diminta adalah jumlah, gunakan SN yaitu S31 sama dengan rumusnya sama ya seperti yang pertama tadi, N per 2. Berarti 31 per 2 dikali 2A. A-nya kita punya 8 plus N-1. Berarti 31 dikurang 1 dapat 30. Setelah itu kita kali dengan B. B-nya adalah min 3. Kalau sudah, jika ini tidak bisa dibagi, maka hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Berarti ini kalau kita hitung dapat 16. 30 dikali min 3 dapat min 90. Nah, sekarang kita hitung ya. 16 dengan min 90. Kita punya nilai 74. Min 74. Nah, kita lihat min 74 dibagi 2 kan bisa. Berarti 74 kita bagi 2 dapat min 37. Min 37 kita kali dengan 31. Nah, kita punya min 1184. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Di contoh nomor 3, di sini kalau kita pahami, Santi memiliki beberapa potong pita yang membentuk barisan aritmatika. Pita-pita tersebut masing-masing adalah 30, 50, 70 dan yang paling panjang adalah 170.
maka berapakah panjang kita seluruhnya? Oke, berarti kalau kita rubah dia menjadi barisan deret aritmatika, dia akan menjadi 30 cm ditambah 50 cm ditambah 70 cm, dan yang paling ujung atau yang paling panjang adalah 170 cm. Konsepnya sama, kita data terlebih dahulu. Kita punya A-nya adalah yang paling depan, yaitu 30, suku pertama. Antara satu suku dengan suku berikutnya, 30 ke 50, ini tambah 20 ya, tambah 20 dan seterusnya. Maka bedanya adalah positif 20. Nah, kalau kita lihat, kita punya suku terakhir atau suku yang paling panjang, maka 170 itu adalah UN. Nah, untuk menentukan deret aritmatika, kita membutuhkan nilai N. Tetapi, ini belum punya nilai N-nya, maka solusi awal, cari nilai N terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kalau kita mempunyai UN, gunakan konsep yang kemarin, menggunakan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN-nya dapat 170, kita langsung masukkan. A-nya 30 ditambah N-1, B-nya masukkan 20. Nah, ini bisa ya kalau kita pindah terlebih dahulu, jadi 170 kita kurang dengan 30 sama dengan N-1 dikali 20. Nah, ini kalau kita kurangkan, kita punya 140, 20-nya ini kan perkalian. Pindah, berarti kita bagi dengan 20, sama dengan N-1. 140 kita bagi dengan 20, kita punya 7. Nah, terakhir, min 1 kita pindah, dapat positif 1. Jadi, nilai N-nya adalah 8. Nah, kalau nilai N sudah kita miliki, kita lihat kita punya suku terakhir. Kalau kita punya suku terakhir, kita pakai konsep yang kedua. Berarti untuk mencari total sukunya, kita gunakan Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Jadi sekali lagi, menggunakan rumus yang kedua ini, kalau suku terakhirnya atau UN sudah diketahui. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. N-nya 8, kita masukkan. A-nya sudah ada 30 ditambah UN. Nah, tadi UN-nya sudah dapat ya, suku terakhir yaitu 170. Nah, ini bisa kalau kita hitung terlebih dahulu pembagiannya dapat 4. Ini kita hitung dalam kurungnya 200. Maka totalnya 800. Untuk contoh soal berikutnya, pertama diketahui suku kedua dan suku ke-8 dari barisan aritmatika masing-masing adalah 8 dan 38. Yang diminta jumlah 6 suku pertama. Oke, berarti pertama kita data dulu U2. Berarti yang depan ya, sama dengan 8. Sedangkan U8-nya, berarti yang berikutnya, yaitu 38. Kalau sudah, yang diminta tentukanlah jumlah 6 suku pertama, berarti S6-nya. Konsepnya sama. Dari rumus U2 dan U8, berarti kita membutuhkan nilai A dan juga nilai B. Gunakan konsep yang kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kita kurang ya yang besar dengan yang kecil, berarti U8 yaitu A plus N-1. Karena N-nya 8, kita kurang 1, maka dapat 7. Setelah itu kita kali dengan B. U8 nilainya 38. Sedangkan kalau U2, berarti A plus N-1. 2 dikurang 1, berarti dapat 1 dikali B sama dengan 8. Nah, ini bisa kalau kita kurangkan, A dikurang A, kita eliminasi. 7 kita kurangkan dengan 1, berarti kita punya 6B. 38 kita kurang dengan 8, kita dapat 30. Nah, untuk mencari B-nya, 30 kita bagi dengan 6, dapat B-nya 5. Setelah nilai B kita dapatkan, kalian bebas mau memasukkan ke persamaan atas yang boleh, atau ke persamaan yang bawah juga boleh. Nah, kita masukkan ke persamaan yang bawah ya. Berarti A plus 1B sama dengan 8. B-nya masukkan yaitu 5. Berarti A plus 5 sama dengan 8. Positif, pindah, berarti kan berubah jadi negatif. Maka kita punya nilai A-nya adalah 3. Nah, jika nilai A dan nilai B sudah kita miliki,
baru kita bisa mencari S6. Untuk mencari S6 gunakan rumus yang di atas ya, karena kita belum tahu nilai UN-nya. U6 berarti N per 2 dikali 2A plus N1 dikali B. N-nya kita lihat, N-nya adalah suku ke-6, maka 6 yang kita masukkan. Kemudian 2A, A-nya sudah ada, yaitu 3, plus N-nya sama ya seperti yang tadi, 6 kita kurang dengan 1, setelah itu kita kali dengan B, B-nya adalah 5. Nah, kalau sudah, ini kita hitung terlebih dahulu pembagiannya. 6 dibagi 2 dapat 3, 2 kali 3 kalikan dapat 6, ini 5, 5 kita kali 5 dapat 25. Berarti untuk totalnya 3 dikali 31, dapat ya 93. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Di contoh nomor 5, kita mempunyai rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan 4N plus 5. Yang diminta jumlah dari 20 suku pertama. Nah, kalau kita amati, rumus suku ke N ini kan sudah kita miliki. Berarti kita bisa mencari suku pertama atau A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari U1 atau A-nya, berarti setiap nilai N kalian ganti dengan suku yang mau diminta. Kalau mencari suku pertama, berarti N-nya kalian ganti dengan 1. Masukkan 4 kali 1 ditambah 5. Berarti kita punya ya, totalnya adalah 9. Nah, kalau kita lihat jumlah suku ke-20, berarti kalau kita cari U20-nya, ini boleh-boleh saja. Sama konsepnya, N-nya kalian ganti dengan suku yang mau diminta. Karena ini U20, kalian ganti N-nya dengan 20. Nah, ini kan kalau kita hitung dapat ya 85. Kalau sudah, A sudah dapat, UN sudah dapat, masukkan ke rumus yang kedua. Jadi, S20 sama dengan N per 2. Berarti 20 dibagi 2 dikali A plus UN. A-nya sudah ada, UN-nya U20, berarti sudah ada, bisa kita masukkan. Ini bisa kita hitung 10 dikali ini 94. Maka totalnya 940. Oke, kita coba untuk bahas contoh soal nomor 6. Dalam ruang sidang terdapat 20 baris kursi. Nah, itu ada 20 baris. 20 itu menyatakan banyaknya. Maka N adalah 20. Kemudian baris paling depan berarti itu kan pertama, maka A-nya adalah 14. Baris berikutnya 3 kursi lebih banyak, berarti baris berikutnya tambah 3, dan seterusnya. Maka itu adalah B-nya, yaitu 3. Nah, yang diminta berapa jumlah seluruhnya? Berarti SN. Kalau kita lihat, N-nya sudah ada ya, 20. Berarti bisa kalau kita masukkan S20 sama dengan gunakan konsep yang pertama, karena suku ke N-nya belum diketahui. S20 N per 2. N-nya masukkan 20 dibagi 2 dikali 2A. A-nya masukkan 14 ditambah N-1. Berarti 20 dikurang 1 dapat 19. Setelah itu kita kalikan dengan B. B-nya adalah 3. Pembagiannya boleh kita hitung dulu. 20 dibagi 2 dapat 10. Setelah itu 214 dapat 28. 19 kita kalikan dengan 3. Oke, 19 kalau kita kalikan dengan 3 kita punya 57. Nah, sekarang penjumlahannya ya dalam kurung terlebih dahulu. 57 kita tambah dengan 28. Kita punya 85. Total kita punya 850 kursi.